Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini ya, masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 13 di bulan Desember 2023 dan seperti biasa, tidak lupa kita selalu ingatkan ya buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita guys. Oke, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya penurunan yang tidak terlalu signifikan di 0,34% ya. Dan untuk Fear and Greed Index cukup lumayan guys, penurunannya di 74 ya, turun 6 poin dari kemarin. Dan ini sebenarnya wajar aja karena kalau kita lihat memang ada sedikit penurunan ataupun koreksi ya dari Bitcoin yang mengakibatkan antusiasme dari market ini agak turun juga guys. Dan tentu saja ya, hal ini merupakan efek kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngerumpinya di sini guys. Kalau kita lihat ya, dalam waktu 24 jam ke belakang Bitcoin masih bisa dibilang sideways ya, tidak terlalu banyak perubahan, memang masih minus di 0,7%. Begitu juga dengan Ethereum ya, perubahannya cuma di 1,6% aja turun. Untuk BNB memang masih naik di 2,5%, cukup lumayan ya. Untuk SRP perubahannya merah di 0,7%, Solana turun di 4,5% guys. Untuk Cardano masih menunjukkan adanya kenaikan di 3,3%, bagus banget. Untuk Avalanche karena sudah naik cukup tinggi kemarin ya, sehingga penurunannya pun juga cukup lumayan di 5,5% guys. Untuk Polkadot dan juga Polygon masih menunjukkan kenaikan di masing-masing 5% ya. Chainlink turun di 2,5%, untuk Toncoin juga turun di 3,15%. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah waktu 7 hari ke belakang guys, kalian bisa cek di sini ya, ada beberapa altcoin yang menunjukkan kenaikan yang cukup lumayan, seperti contohnya untuk BTT ya atau BitTorrent milik si Justin Sun ini naik di 166%. Kemudian ada HNT atau Helium ya, naiknya di 58%. Kemudian untuk Injective ini juga lagi rame diperbincangkan ya untuk blockchain Injective ini, karena bisa dibilang ini blockchain baru dengan utilitas yang cukup keren. Kalau kalian tertarik untuk pembahasan Injective, kalian bisa request aja di kolom komentar. Dan kenaikannya dalam waktu 7 hari ke belakang di 48% guys. Kemudian Bong juga masih menunjukkan guys antusiasme pasar yang cukup besar, dimana dalam waktu 7 hari ke belakang naiknya di 44%. Avalanche ini juga keren banget guys, naiknya di 41%. Kemudian ya, kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys. Untuk close candle-nya memang masih hijau ya, tapi membentuk pola seperti ini, dan biasanya tuh efeknya dia akan sideways dulu, atau kalau memang ini tidak bisa bertahan untuk sideways, kemungkinan besar akan meneruskan tren penurunannya guys. Dan kita bisa rekomendasikan untuk DCA, kalian bisa tunggu tepat di MA20 ya, sekitar di $40.500 untuk lebih agresifnya, dan untuk lebih konservatif kalian bisa tunggu di harga sekitar $40 guys. Jadi untuk sementara beberapa hari ke depan ini market masih menunggu ya, kira-kira ada news apa yang akan segera rilis, yang tentu saja akan berpotensi untuk pergerakan harga Bitcoin ini selanjutnya ya, apakah akan lanjut naik atau justru akan melanjutkan penurunannya guys. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini, jangan lupa nyalakan loncengnya guys agar tidak ketinggalan ya informasi dari kita. Oke, hari ini ya, karena market bisa dibilang masih adem-adem aja, kita akan memberikan informasi di seputar pergerakan harga altcoin ya. Kalau kalian lihat dari pergerakan harga altcoin beberapa minggu kemarin, mungkin bisa dibilang sudah banyak yang naik ya, tapi ada beberapa altcoin yang cukup potensial dengan utilitas yang cukup keren juga. Ini masih menunjukkan belum adanya kenaikan yang signifikan guys, dan biasanya kalau ada suatu project yang kenaikan harganya ini masih belum terlihat, maka dia akan menyusul belakangan guys. Nah, ini bisa kita jadikan sebagai indikasi ataupun kesempatan ya untuk bisa masuk ke market atau membeli aset tersebut guys, mumpung harganya belum ngepam. Nah, di sini kita akan rekomendasikan 10 altcoin atau kripto yang belakangan ini masih belum menunjukkan kenaikannya guys, sehingga berpotensi untuk naik ke depannya. Oke, kita langsung saja ya. Kita rekomendasikan yang pertama yaitu ada Osmosis guys. Nah, kalau kalian lihat di sini ya, untuk pergerakan harganya di sini masih sangat undervalue banget guys, karena Osmosis ini merupakan salah satu project yang cukup keren banget, dimana Osmosis dengan tokennya Osmo ya merupakan
DEX atau bursa terdesentralisasi untuk blockchain Cosmos guys. Jadi sebuah ekosistem blockchain yang berdaulat dan juga dapat dioperasikan. Semuanya itu terhubung tanpa kepercayaan melalui IBC yang merupakan protokol komunikasi antar blockchain. Dan Osmosis ini juga menawarkan aset non IBC ya yang dijembatani dari ekosistem Ethereum dan juga Polkadot guys. Visi dari Osmosis ini adalah untuk membangun DEX asli lintas rantai dan rangkaian perdagangan yang menghubungkan semua rantai melalui IBC, termasuk Ethereum dan juga Bitcoin guys. Untuk membangun fungsionalitas perdagangan, Osmosis ini telah mengundang pengembang eksternal ya untuk membuat ekosistem dari decentral exchange-nya yang dipesan lebih dahulu yang mencakup peminjaman kredit, margin, fiat on-ramp, berangkas, strategi DeFi, NFT, stablecoin, dan masih banyak lagi guys. Dan tentu saja semua fungsi pertukaran terpusat dan juga banyak lagi ini ditambah dengan minimalisasi kepercayaan dari keuangan terdesentralisasi itu sendiri. Nah, untuk pembeliannya kalian bisa cek di sini ya, marketnya sudah cukup banyak banget, kalian bisa cek sendiri ya. Dan untuk lebih jelasnya tentang Osmosis ini nanti kalian bisa cek sendiri di CoinMarketCap ya. Kemudian yang kedua kita rekomendasikan ada CRO atau Cronos. Ini juga terlihat ya pergerakannya masih belum menunjukkan ada kenaikan ya. Dan kalau kita lihat historinya ya sempat menyentuh di harga 0,8 dolar. Ini keren banget seandainya mencoba untuk naik dan bisa menembus ATH-nya lagi guys. Dan harganya ini masih sangat under value banget ya dengan semua utilitas dan juga keunggulan-keunggulan yang ditawarkan oleh Cronos atau CRO ini ya yang dulu bernama crypto.com guys. Untuk marketnya kalian bisa cek sendiri ya, dan untuk lebih detail tentang Cronos ini kalian bisa cek sendiri di about di sini ya. Sudah dijabarkan secara detail juga ya untuk hal-hal tentang yang berhubungan dengan Cronos ini. Jadi ini sangat bagus banget untuk kalian serok bawah dulu ya. Kemudian selanjutnya guys, yang ketiga kita rekomendasikan ada yang namanya T-Fuel. Nah ini keren banget sebenarnya projectnya, dan sekarang pun terlihat harganya masih adem ayem, belum terlihat adanya kenaikan yang cukup signifikan ya kalau kita bandingkan dengan altcoin yang lain yang sudah nge-pump. Dan ini kesempatan yang sangat bagus buat kita guys untuk bisa masuk ke market ya. Kemudian untuk marketnya juga sudah tersedia di banyak exchange, kalian bisa cek sendiri. Dan untuk lebih detail tentang T-Fuel kalian bisa cek di sini ya. Jadi sekilas untuk T-Fuel ini merupakan salah satu dari dua token asli di blockchain Theta ya, dimana T-Fuel ini tidak boleh disalahartikan sebagai Theta token karena ini berbeda guys ya, yang merupakan token tata kelola untuk blockchain Theta yang didukung oleh ribuan node Guardian yang dikelola oleh komunitas dan validator perusahaannya termasuk Google guys, Binance, kemudian ada juga Gumi dan Samsung dan lain-lain guys. Ini keren banget projectnya. Dan T-Fuel token ini adalah token kedua ya pada blockchain Theta yang berfungsi sebagai token utilitas dalam pengiriman video dan data yang terdesentralisasi. T-Fuel ini juga berfungsi sebagai token gas-nya guys. Jadi kalau kalian melakukan transaksi di Theta blockchain maka akan menggunakan token T-Fuel ini sebagai gas fee-nya ya. Ini layaknya seperti token bond di ekosistem Shiba Inu guys yang digunakan sebagai gas fee-nya ya. Jadi itu sekilas tentang T-Fuel ini. Dan selanjutnya ya masih berasal dari ekosistem Theta itu sendiri ya. Dan di sini untuk harga dari koin Theta ya, dari Theta Network ini pun juga masih belum menunjukkan adanya kenaikan yang cukup signifikan. Jadi kita bisa rekomendasikan untuk project yang berpotensi nge-pump ya untuk fase berikutnya ini guys. Dan marketnya pun juga sudah tersedia banyak di exchange-exchange besar. Jadi Theta ini adalah jaringan bertenaga blockchain yang dibuat khusus untuk streaming video guys. Ini layaknya seperti YouTube versi blockchainnya lah ya, kayak gitulah simpel-simpelnya guys. Dan diluncurkan ini pada bulan Maret 2019 kemarin, di mana mainnet dari Theta ini beroperasi sebagai jaringan terdesentralisasi, di mana pengguna itu berbagi bandwidth dan sumber daya komputasi secara peer-to-peer guys. Dan project ini disarankan oleh Steve Chen sebagai salah satu pendiri YouTube ya, dan juga Justin Kan sebagai salah satu pendiri dari Twitch. Makanya ini dulu sempat ramai banget diperbincangkan guys untuk Theta ini. Dan harganya sempat ngepump di sekitar 13 dolar ya per tokennya, dimana sekarang harganya di 1,1 dolar. Jadi ini sangatlah under value banget ya, sangat murah banget dengan diskon yang sangat besar banget. Jadi kalian bisa manfaatin mumpung harganya belum ngepump guys. Kemudian selanjutnya kita rekomendasikan yaitu koin Celo. Ini juga keren banget guys. Kalau kalian lihat secara historinya harganya sempat menyentuh di sekitar harga 7-8 dolar ya. Ini keren banget dimana sekarang harganya itu cuma di 0,56 saja. Jadi sangat murah banget guys
Untuk marketnya pun juga sudah tersedia di berbagai macam exchange besar ya. Dan untuk detailnya dari tokennya sendiri kalian bisa cek ya di CoinMarketCap. Dan kalau kita lihat di sini tampaknya Celo ini berpotensi besar banget ya untuk fase buluran berikutnya guys. Kalian bisa manfaatin kesempatan ini mumpung harganya masih murah dan belum ngepam ya. Dan sedikit untuk Celo itu apa? Merupakan blockchain negatif karbon ya. Kemudian permissionless atau tanpa izin dengan ekosistem yang kaya akan mitra global yang membangun aplikasi Web3 yang inovatif untuk mendukung sistem keuangan yang lebih inklusif. Dapat diakses oleh siapa saja yang memiliki ponsel, di mana ekosistem dari Celo itu terdiri dari tumpukan teknologi blockchain terdesentralisasi, bukti kepemilikan atau platform Celo itu sendiri, aset tata kelola Celo, dan juga beberapa aset stable Mento seperti CUSD, CEuro, CREAL yang memungkinkan pengguna di dunia nyata untuk menggunakan aset digitalnya guys. Mainnet dari Celo yang bersifat open source ini diluncurkan pada Hari Bumi di 2020 kemarin ya. Dan komunitas dari Celo ini meloloskan proposal tata kelola on-chain indikatif yang merupakan pemeriksaan suhu agar Celo bermigrasi ke Ethereum Layer 2, di mana Google Cloud, Deutsche Telekom, Telefonica, dan banyak lainnya menjalankan validator di platform Celo ini guys. Jadi brand-brand di belakang Celo ini bukanlah brand-brand abal-abal ya. Ini merupakan salah satu project yang sangat-sangat potensial banget guys. Kalian bisa manfaatin mumpung harganya masih sangat murah di $0,56 saja. Kemudian selanjutnya ya, ada CoinFeel atau Filecoin ya. Ini juga merupakan salah satu project yang sangat bagus banget ya, meskipun ini project lama. Dan kalau kita lihat di sini untuk secara historinya ya, sempat menyentuh harga di sekitar $120 guys kalau kita lihat di sini ya. Bahkan di sini terlihat $153. Dan untuk harganya sekarang cuma di $4,7 saja. Jadi ini sangat murah banget dengan potensi yang sangat besar. Artinya Filecoin ini mempunyai value yang sangat tinggi banget ya. Kalian bisa manfaatin atau kalian bisa borong ya untuk Filecoin ini sebelum ngepam nanti di fase bull run berikutnya. Untuk marketnya juga sudah tersedia di banyak sekali exchange besar ya. Dan untuk lebih detail dari koinnya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Sekilas untuk Filecoin itu sendiri ya, merupakan sebuah sistem penyimpanan terdesentralisasi yang bertujuan untuk menyimpan informasi terpenting dari umat manusia. Dan proyek ini berhasil mengumpulkan $205 juta ya dalam penawaran koin perdana atau ICO-nya pada tahun 2017 kemarin. Dan awalnya merencanakan tanggal peluncuran itu pada pertengahan 2019 kemarin. Namun tanggal peluncuran untuk mainnet Filecoin itu diundur hingga blok 14888 yang diharapkan pada pertengahan Oktober 2020 kemarin ya. Jadi proyek ini memang sebenarnya udah lama, tapi untuk mainnetnya baru meluncur di 2020 kemarin. Jadi masih muda lah ya. Nah ini sangat potensial banget, kalian bisa cek sendiri untuk lebih detailnya dari Filecoin ini ya. Dan selanjutnya kita rekomendasikan guys, ada namanya token CHZ guys atau Cilis ya. Dimana kalau kita lihat di sini guys, untuk histori harga puncaknya sempat menyentuh di sekitar di $0,207 ya. Dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang di posisi 0,083, ini sangat under value banget ya dengan diskon yang cukup lumayan. Dan tentu saja ya, untuk marketnya pun juga sudah tersedia di berbagai macam exchange besar. Dan untuk detail dari tokennya sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap untuk lebih lengkapnya guys. Dan sekilas untuk Cilis ini sendiri ya, merupakan mata uang digital yang digunakan oleh para fan ya, baik dari olahraga dan juga hiburan, dan dikembangkan oleh penyedia fintech yang berbasis di Malta guys. Perusahaan ini mengoperasikan platform hiburan olahraga berbasis blockchain yaitu Socios ya, atau socios.com, kalian bisa cek sendiri, yang memungkinkan pengguna untuk berpartisipasi dalam tata kelola merek olahraga favorit mereka. Jadi kalau kalian mungkin pernah mendengar ada token seperti Barcelona token, ada Tottenham Hotspur token, Madrid token, bahkan di Indonesia pun juga sudah banyak yang memakai guys, seperti ada Persib token, Persija token, Bali United token. Ini pun sudah mengadopsi teknologi dari Cilis ini guys, yang mengeluarkan fan tokennya sendiri guys. Sehingga kalau kita lihat dengan harga $0,083 saat ini sangat-sangat berpotensi sekali ya, karena bisa saja ya kedepannya nanti akan banyak fan token yang akan hadir ya, tidak hanya di bidang olahraga saja, bisa di bidang hiburan, mungkin entertainment, ataupun punya basis-basis tertentu ya, mungkin basis penggemar One Piece ingin mengeluarkan tokennya sendiri, mereka bisa mengeluarkan sendiri guys. Basisnya Naruto, basisnya Marvel, dan lain-lain guys, mereka bisa mengeluarkan fan tokennya mereka sendiri guys. Dan ini sangat potensi banget ya dengan memanfaatkan komunitas yang ada di dalamnya. Ini sangat keren banget. Kemudian selanjutnya kita rekomendasikan salah satu koin yang cukup potensial juga ya, dan ini sempat hype juga pada waktu
bull run kemarin di sekitar tahun 2021 kemarin ya. Bahkan harga puncaknya pernah menyentuh di 0,028 dolar ya, dimana sekarang sudah diskon cukup tajam ya, dimana sekarang posisinya ada di 0,0021 dolar guys. Jadi sangat murah banget. Kalian bisa manfaatin kesempatan ini untuk bisa memborong ya, mumpung harganya belum ngepam guys. Dan untuk marketnya pun juga sudah tersedia di berbagai macam exchange besar. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap guys. Kemudian sekilas ya, untuk token HOT ini ya, atau Holochain, merupakan platform terdistribusi peer-to-peer untuk menghosting aplikasi terdesentralisasi yang dibangun menggunakan Holochain, sebuah kerangka kerja untuk mengembangkan decentral apps yang tidak memerlukan penggunaan teknologi blockchain guys. Jadi ini kerennya kalau dari pernyataan mereka ya, jadi Holochain ini bukanlah blockchain guys, tapi bisa dibilang sebagai blockchain generasi berikutnya. Jadi karena masih belum banyak ya decentral apps ataupun orang yang paham dengan teknologi Holochain ini dengan tokennya atau koinnya HOT ini, masih belum banyak aplikasi-aplikasi ataupun ekosistemnya ini berkembang dengan pesat, karena tentu saja di luar sana apalagi sekarang ya, orang-orang itu masih belum paham ya dengan blockchain, apalagi ini blockchain generasi berikutnya. Artinya ini akan sangat berpotensial banget guys di kemudian hari. Dengan berkembangnya blockchain pasti akan ada inovasi-inovasi tertentu ya yang akan terjadi, dan Holochain ini sudah selangkah lebih maju. Artinya dengan harga sekarang yang di posisi 0,0021 dolar saja, ini sangat keren banget, harganya murah banget dengan potensi yang luar biasa ya. Kalian bisa manfaatin sekarang mumpung harganya belum ngepam guys. Oke. Dan untuk rekomendasi yang terakhir ya, atau yang ke-10, kita rekomendasikan ada Harmony dengan tokennya One. Ini juga sangat undervalue banget ya. Kalau kalian lihat untuk histori sebelumnya sempat menyentuh harganya untuk ATH di 0,011 dolar, dan sekarang posisinya ada di 0,015 dolar saja guys. Jadi sangat murah banget ya. Kalian bisa manfaatin kesempatan ini untuk bisa borong ya di harga yang murah sebelum ngepam. Dan untuk marketnya pun juga sudah tersedia di berbagai exchange besar yang sudah tersedia saat ini guys. Dan untuk detail dari tokennya itu sendiri kalian bisa cek di CoinMarketCap. Kemudian untuk sekilas ya tentang Harmony One, ini merupakan sebuah platform blockchain yang didesain untuk memfasilitasi pembuatan dan juga penggunaan aplikasi terdesentralisasi atau dApps pada umumnya ya. Dan jaringan ini bertujuan untuk berinovasi dalam cara kerja aplikasi terdesentralisasi dengan berfokus pada pemecahan status acak yang memungkinkan pembuatan blok dalam hitungan detik guys. Dan menurut situs web project, Harmony diharapkan dapat memperkenalkan kontrak cross shard dan infrastruktur cross chain pada akhir 2021, dan tampaknya itu sudah terrealisasi guys. Tapi kalau kita lihat dari ekosistemnya mungkin masih belum banyak ya, karena tentu saja masih kalah dengan blockchain besar lainnya ya, karena mungkin orang-orang juga agak skeptis dengan project-project baru dengan penawaran-penawaran yang bisa dibilang lebih unggul ya dari blockchain besar konvensional lainnya ya, karena mereka juga masih akan berpikir ulang untuk berinvestasi di dalamnya karena belum teruji guys ya, baik dari potensinya itu sendiri ataupun harga dari tokennya itu sendiri masih belum teruji, apalagi ekosistemnya masih belum besar ya, dengan komunitas yang masih belum besar juga. Jadi Harmony One ini juga merupakan salah satu blockchain yang sangat berpotensial ke depannya ya, dengan keunggulannya guys. Jadi kita rekomendasikan mumpung harganya masih sangat murah banget sebelum ngepam nanti di fase bull run berikutnya guys. Dan salah satu catatan di sini guys ya, kalau seandainya nanti untuk bull run sudah dimulai ya, kemungkinan itu kalau dari beberapa analis bilang itu sekitar 2024 ya, mungkin akan di-trigger di bulan Januari nanti pada saat SEC untuk deadline dari keputusan untuk menetapkan ataupun menolak ETF Bitcoin Spot. Ini akan menjadi saat yang ditunggu-tunggu ya, dan banyak para analis yang 90% yakin ya bahwa SEC bakalan menerima atau meng-ACC pendaftaran dari beberapa aset manager untuk aset Bitcoin Spotnya guys. Dan itu mungkin bisa dibilang sebagai awal kenaikan atau bull run berikutnya ya. Apalagi nanti di bulan April Bitcoin juga mengalami halving guys. Ini keren banget nanti ya, di 2024 ini sangat sibuk sekali ya untuk blockchain atau kripto, khususnya untuk Bitcoin itu sendiri ya. Dan sesuatu hal yang menarik di sini ya, pada saat bull run nanti hampir semua project kripto ya
baik yang punya potensi yang besar ataupun cuma project-project abal-abal, koin meme gak jelas dan gak punya fundamental yang bagus, ini pasti akan ngepam guys. Dan itu sudah terlihat pada buluran di tahun 2021 kemarin. Project-project dengan utilitas yang gak jelas, hanya dipom-pom oleh komunitas, harganya itu bisa ngepam ribuan persen. Dan saya yakin ya, pada buluran berikutnya, token-token ataupun koin-koin yang istilahnya tuh adem ayam ya, ini pasti akan bangun dari tidurnya dan akan ngepam lebih tinggi lagi guys. Ini keren banget. Jadi untuk part pertama ini ada 10 yang kita rekomendasikan ya, dan untuk part kedua nanti ada 10 lagi yang akan kita rekomendasikan, dan tentu saja kita prediksikan bakal ngepam di fase buluran berikutnya. Jadi kalian jangan lupa untuk nyalakan loncengnya ya, agar mendapatkan informasi terupdate dari kita di sini. Jangan lupa subrek. Jadi untuk informasi hari ini cukup, nanti kita akan informasikan lagi. Seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja guys, kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.